Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam setiap khutbah, selain yang menjadi rukunnya adalah hamdalah, salawat pada Rasulullah, dan juga dibacakannya tilawah ayat-ayat dari kitabullah, maka yang juga merupakan rukun adalah disampaikannya wasiat, khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini. Dan wasiat yang paling utama, yang paling penting adalah wasiat iman, wasiat takwa. Maka perkenankanlah khatib pada hari ini menyampaikan wasiat itu. Untuk iman, insya Allah kita sudah dapat lengkap dari Allah. Tidak ada lagi di antara kita yang tidak beriman. Hanya tinggal bagaimana memelihara dan mempertahankannya sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Semoga Allah berkenan nantinya memanggil kita dan kita menghadapnya dengan bekal iman dan bekal takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian daripada itu, kalau kita hari ini sebagai kaum muslimin membaca kitab suci Al-Quran dan meresapi maknanya, memang kita menemukan banyak hal yang sulit untuk bisa kita pahami, mengingat beberapa ayat Al-Quran itu bercerita tentang kondisi di masa lalu, baik di masa saat turunnya Al-Quran itu, ataupun juga mungkin di masa-masa jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Padahal kita hidup sudah terpaut jarak 1400 tahun lamanya dari masa kenabian. Sepanjang itu sudah banyak perubahan zaman, sudah banyak pergantian generasi, perubahan sosial, politik, dan sebagainya, sehingga beberapa ayat itu kalau kita baca agak sulit kita untuk bisa memahaminya. Salah satu term yang menarik untuk kita bahas di dalam Al-Quran adalah tentang fenomena perbudakan. Jamaah sekalian, sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, ke peradaban-peradaban yang kuno, yang klasik, tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang tidak memperlakukan sistem perbudakan manusia. Baik itu yang ada di Eropa, ataupun yang ada di Asia, Afrika, bahkan juga di benua Amerika, semuanya pernah menjalankan perbudakan. Memang kalau kita hidup hari ini, kita sudah tidak lagi menemukan perbudakan. Kecuali mungkin kita sedikit menyamakan dengan human trafficking, penculikan manusia, tapi itu 180 derajat berbeda. Ini yang kadang-kadang banyak orang sekarang yang kebingungan ketika Al-Quran bercerita tentang perbudakan tidak difahami karena memang zamannya berbeda. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata budak di dalam Al-Quran muncul dalam beberapa istilah yang berbeda walaupun tetap mengacu pada maksud yang sama.
Kadang-kadang Al-Quran menyebut budak itu dengan istilah raqabah atau riqab yang secara makna bahasa artinya leher. Ya, budak itu seperti orang yang lehernya terikat. Di dalam surat An-Nisa misalnya Allah menyebutkan fatahriru raqabah, maka bebaskanlah leher. Maksudnya bebaskanlah budak. Atau misalnya kalau kita baca surat At-Taubah ketika membahas tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana zakat, dari 8 asnaf itu salah satunya Allah menyebutkan wafir riqab, dan dalam rangka membebaskan leher. Maksudnya membebaskan budak. Kadang-kadang Al-Quran menyebut budak itu dengan istilah sesuatu yang dimiliki. Ma malakat aimanukum. Misalnya ketika menceritakan ciri-ciri orang yang beriman di dalam surat Al-Mu'minun Allah menyebutkan walladzina hum lifurujihim hafizun. Orang beriman itu setelah 1, 2, 3, 4 disebutkan mereka yang memelihara kemaluannya kecuali kepada istrinya atau kepada budak-budak perempuannya. Disebut dengan istilah malakat yang kamu miliki. Kadang-kadang Al-Quran menyebut dengan istilah mamluk, sesuatu yang dimiliki juga. Daraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in. Tapi yang banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran tentang budak adalah kata yang paling umum yaitu abdun. Abdun memang artinya hamba, sering diterjemahkan menjadi hamba sahaya alias budak. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Kadang-kadang juga disebut dengan istilah amatun. Ini mengacu kepada budak tapi yang perempuan. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Dan kadang-kadang juga disebut dengan istilah mukatab. Fakatibuhum in alimtum fihi khaira, fihim khaira. Maka buatlah perjanjian mukatabah, yaitu memberikan kesempatan orang yang sedang dalam keadaan jadi budak untuk bisa membebaskan dirinya. Dan beberapa istilah yang lain yang secara tersirat atau secara tidak langsung disebutkan maknanya adalah budak. Misalnya ketika Nabi Musa berkata, wa idh qala Musa lifatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, pelayannya alias budaknya. Atau disebutkan dalam surat Yusuf, imra'atun aziz turawidu fataha an nafsih. Istri Al-Aziz menggoda pelayannya, budaknya, yaitu Nabi Yusuf untuk menaklukkan dirinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang keliru ketika memaknai budak itu dengan keadaan sekarang, yaitu orang yang diculik, orang yang ditangkap, atau katakanlah human trafficking, pengungsi yang kemudian diambil hak-haknya dan sebagainya. Terus terang sama sekali itu tidak mengacu kepada budak yang dimaksud, karena di masa kenabian atau di masa lalu perbudakan itu memang legal, memang diakui secara hukum. Semua peradaban itu punya sistem perbudakan. Budak itu dijual belikan dan jual belinya legal. Kalau sekarang katakanlah ada pembajak, penculik, teroris dan sebagainya melakukan itu semua, itu melawan hukum, against the law. Itu tindakan yang kriminal. Tapi di masa dulu itu bukan kriminal, itu memang bagian dari kehidupan. Dan pada saat itulah Al-Quran turun di tengah mereka, dan kita bisa melihat bahwa bahkan seorang Nabi Muhammad sekalipun juga hidup dengan para budak. Tidak otomatis budaknya dimerdekakan, tidak. Nabi punya budak yang asalnya itu adalah hadiah dari sang istri Khadijah radhiyallahu anha.
di mana Khadijah juga mendapatkannya dari hadiah keponakannya. Budak yang masih kecil yang disebut dengan ghulam, yang bernama Zaid, itu dibeli oleh keponakan Khadijah dari pasar budak di daerah Taif. Lalu dihadiahkan kepada tantenya, yaitu Khadijah, sebagai hadiah. Kalau zaman sekarang kita menyebut hadiah ulang tahun, hadiah syukuran, dan sebagainya. Lalu Zaid itu dimiliki oleh Khadijah. Begitu Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah pun memberikan cendera mata, ya berupa seorang budak yang bernama Zaid, sehingga Nabi Muhammad pun punya budak. Tapi memang yang menarik adalah walaupun budak itu setengah manusia diperjualbelikan, Rasulullah memperlakukan Zaid itu sudah seperti anaknya sendiri. Bahkan melebihi dari sang anak. Dan ini yang menarik adalah sampai suatu ketika Nabi kedatangan tamu yang ternyata itu adalah bapaknya si Zaid. Rupanya Zaid ini dulu adalah orang merdeka, kemudian kena rampok, lalu dia ditangkap, lalu dijual di pasar, dan bapaknya kebingungan mencari-cari sampai akhirnya sampailah ke rumah Nabi Muhammad. Itulah yang bernama Harisah. Harisah ini datang kepada Nabi Muhammad dan bilang, ini anak saya akan tebus berapapun harganya. Kata Nabi, kalau memang benar ini anak kamu gak usah bayar, saya kembalikan saja kepada Anda. Tapi yang jadi masalah, Zaid sebagai budaknya Nabi tidak mau dibebaskan dan pulang bersama orang tuanya. Dia sudah betah hidup bersama Rasulullah dan ini menjadi kendala. Bagaimana budaknya dibebaskan tidak mau karena dia merasa nyaman hidup bersama Rasulullah karena sudah lebih dari sekedar anak. Bahkan memang pada masa itu Nabi sering disebut punya anak bernama Zaid. Lalu kemudian terjadilah peristiwa yang unik. Nabi memberi solusi. Gimana kalau Zaid ini saya bebaskan saja, sehingga dia bukan budak saya, tapi kalau dia mau tinggal bersama saya, bagaimana kalau saya angkat saja jadi anak saya? Kalau jadi anak di masa itu, maka seandainya Nabi meninggal, seluruh kekayaan Nabi itu akan diwariskan kepada Zaid. Harisah sebagai bapaknya Zaid kemudian berpikir, boleh juga nanti anak saya jadi orang kaya karena dia akan mendapatkan warisan dari Nabi. Maka diumumkanlah di depan Ka'bah, Zaid ini yang tadinya budak dibebaskan, setelah itu dijadikan sebagai anak angkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin jamaah sekalian, agak berbeda dengan pemahaman orang tentang perbudakan. Dalam Islam, walaupun budak itu tidak otomatis harus dibebaskan, tapi diperlakukan dengan sangat mulia. Hanya saja memang secara hukum namanya budak tetap budak. Kecuali nanti tuannya mau membebaskan, lain cerita. Dan budaknya Nabi justru ketika dibebaskan tidak mau. Tapi kemudian Nabi membebaskannya juga sekaligus diangkat menjadi anaknya. Maka disebutlah Zaid itu secara resmi di depan Ka'bah Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Kebetulan Nabi SAW juga tidak punya anak laki-laki. Sebenarnya beliau punya 3 orang tapi kecil-kecil wafat semua. Tidak ada yang sampai besar. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Tapi semuanya wafat sejak kecil dan bagi orang Arab di masa itu, seorang laki-laki punya anak tapi bukan anak laki, hanya perempuan, itu sangat-sangat aib dan memalukan. Maka solusinya adalah mengangkat Zaid menjadi anak dan Zaid pun menjadi anaknya Rasulullah. Hanya saja kemudian Allah berkehendak lain bahwa anak angkat itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka kemudian Allah memberikan sebuah skenario bagaimana Nabi kemudian diperintahkan untuk menikah dengan mantan istrinya Zaid. Seharusnya tidak boleh. Kalau memang hukumnya masih menggunakan yang lama, tapi karena Islam mengharamkan angkat anak,
maka Zaid biar bagaimanapun tetap bukan anaknya Nabi, maka istrinya Zaid yang sudah dicerai itu hukumnya wanita yang halal untuk dinikahi oleh mantan mertuanya sendiri, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi budak yang kedua yang juga begitu dekatnya dengan Rasulullah yang bernama Maria. Maria Al-Qibtiyah. Itu pun Nabi mendapatkannya lewat jalur hadiah. Dihadiahkan oleh Raja Mesir yang Kristen, Maria ini di negeri Mesir adalah ratu kecantikan. Tapi dari kalangan budak. Jadi budak itu ada banyak jenisnya, ada budak yang memang kerja kasar di sawah, di ladang, di bangunan, tapi ada budak yang memang seperti hewan peliharaan, ada hewan-hewan yang kita sebut dengan pet, hewan yang hidup di rumah, yang makanannya boleh jadi lebih mahal dari makanan tuannya. Di kita di zaman sekarang ada kucing Anggora, ada ras hewan tertentu yang harganya mahal. Nah, budak pun begitu juga. Ada peliharaan-peliharaan raja yang harganya mahal dan yang termahal itu, yang tercantik itu bernama Maria. Kaisar yang ada di Mesir saat itu terkesima dengan Rasulullah ketika dia mendapatkan surat dari Nabi yang mengajaknya untuk masuk Islam, dan ternyata sang raja mengatakan, kalau begitu saya sangat menghargai Nabi Muhammad, untuk itu utusan jangan pulang dulu, bawalah budak saya ini. Saya punya 2 budak yang paling cantik, bawalah sebagai hadiah saya, penghormatan saya kepada Nabi Muhammad. 2 budak itu kakak beradik, yang kakaknya bernama Maria dan adiknya bernama Sirin. Lalu keduanya dibawa sampai ke gurun pasir Arabia, sampai ke Madinah. Maria masuk Islam, lalu sebagai budak, Maria tidak dinikahi oleh Nabi. Karena itu adalah miliknya Nabi. Maka pada masa itu memang berlakunya begitu. Yang namanya budak boleh disetubuhi dan tidak perlu dinikahi. Kenapa? Karena memang begitulah hukum yang berlaku di seluruh dunia, dan Al-Quran turun di masa itu yang juga mengatakan kalian wajib menjaga kemaluan kalian, tidak boleh menggunakannya kepada sembarang wanita kecuali 2, kecuali kepada istrimu, kecuali kepada budakmu. Dan Maria adalah budaknya Nabi. Dari Maria itulah Nabi Muhammad dapat anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Maria Al-Qibtiyah, wanita muslimah, tidak dinikahi oleh Nabi, tapi dia dapat anak dari Nabi yang bernama Ibrahim, dan begitulah kehidupan yang ada di masa itu. Tidak mentang-mentang seorang itu berstatus budak, lantas dia disiksa. Tidak mentang-mentang dia budak, lantas dianiaya, diinjak-injak, dihakimi dan sebagainya. Tidak, tapi tetap dimuliakan walaupun memang tetap menjadi budak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi itu semua adalah kejadian di masa lalu. Di masa sekarang kita tidak bisa memutar balik arah jarum jam. Pembantu kita anggap sebagai budak lalu disetubuhi, itu zina, itu pemerkosaan. Tidak bisa diputar balik jarum jamnya karena perbudakan sudah dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan sistem hukum manapun di dunia ini tidak ada yang mengakui perbudakan. Kalau ada orang memperlakukan sesama manusia seperti budak, itu kriminal, itu dosa besar, itu sesuatu yang diharamkan. Apa-apa yang sudah berubah zamannya tidak bisa dikembalikan lagi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan tentang budak ini tentu saja panjang dan luas, maka itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang bercerita banyak tentang kehidupan di masa Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan wawasan yang mendalam agar kita bisa memahami Al-Quran dan bisa mengamalkannya ikhlas karena Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Khutbah yang kedua ini mari kita lengkapi rukun khutbah, yaitu yang nomor 5. Kita bermohon ampun dan kita mendoakan kaum muslimin, yang kita awali dengan kita bersolawat kepada nabinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى أن يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.